Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah ini kalau secara garis keturunan ya, nanti bertemu itu dengan Rasulullah di posisinya nanti di Kusai dia akan bertemu nanti. Pamannya Khadijah itu binti Khalid bin Asad namanya, bin Abdul Uzza, bin Kusai, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luhai, bin Galib, itu ke atasnya itu. Nanti ada bin Fir namanya. Dia bagian dari Quraisy. Wal Kuwait ini kan ayahnya Khadijah, ayah Khadijah. Ya, bukan Khalid. Ini kan ya itu beda ya. Kalau Nabi Muhammad kan nanti ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kusai. Di Kusai. Jadi Kusai nanti punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya Hasim, Hasim nanti punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad. Jadi kira-kira berapa itu? Ada 5 ke atasnya, ya kan? Nah, kedua-duanya ini disebut dengan Quraisy. Ya, suku besarnya itu namanya suku Quraisy. Quraisy itu kalau bahasa kitanya itu al-jam'un, digabungan. Jadi gabungan bani-bani yang ada. Kalau tiba Dawa kan ada Melayu, ada Caniago, ada Piliang, itu suku-sukunya. Lalu suku besarnya Minang, nah gitu. Jadi Minang itu gabungan dari suku yang ada, mulai yang besar-besar sampai nanti suku yang kecil. Jadi Quraisy itu ya semuanya. Orang Makkah itu namanya suku Quraisy. Nah, tidak ada tuh di Makkah suku lain, Bu. Yahudi tidak ada. Badui itu namanya pinggiran. Nah, ya ada. Badui itu maksudnya dulu namanya orang-orang pinggiran kota Makkah, orang pinggiran kota Madinah. Pokoknya ini kota Padang, tinggalnya di Pegamberan gitu. Orang-orang yang tinggal di perbukitan tuh, di pergunungan itu, bertani, berkebun, berternak di situ kan. Nah, itu disebut dengan suku Badui. Ya, mereka belum tersentuh oleh aturan peradaban kita. Lawan Badui itu nanti Madani. Jadi masyarakat Madani, pernah Ibu dengar? Masyarakat Madani itu masyarakat yang tahu dengan aturan. Itu namanya, makanya negara Madani, apalagi yang ingin kurangkan masyarakat Madani, kan sekarang populer itu kan. Ya, Madinah kan. Orang mencontoh ke Madinah. Bagaimana Nabi dulu menerapkan Islam di Madinah. Nah, gitu. Jadi masyarakat Madani, masyarakat yang tahu aturan. Jadi yang Badui belum tahu dengan aturan. Kadang datangnya, Muhammad, tiba-tiba model itu saja mengecek kita. Kadang karelo suaranya. Ya, kasar gitu. Itu tandanya tidak tahu dengan aturan. Jadi kalau ada orang dia otonya Ranca, Fortuner atau Alphard umpamanya, atau Pajero umpamanya. Lalu nyo makan pisang di dalam, ya kan? Nah, kulitnya nyo makan umpamanya. Ya kan, pisang dimakan, lalu kulitnya dibuang gitu. Nah, itu namanya Badui itu, Bu. Walaupun orang itu tidak terpelajar, berarti tidak tahu aturan, tidak tahu aturan. Itu
Ah. Setelah si raja ini menikahi perempuan suku gitu. Jadi kalau kerajaan itu kan selir ya, banyak nanti. Ada istri apalah orang. Bentukan setelah perang dunia kedua. Ya. Yang awalnya kan tidak ada raja di ya, pada masa Nabi itu, setelah itu ada khalifah, ya kan. Nah, kemudian pas setelah perang dunia kedua itu, lalu kan termasuk Saudi, Indonesia pun kan sebenarnya dijajah. Nah, penjajahan. Jadi ketika mau dimerdekakan, mereka buat perjanjian tuh. Makanya yang didukung oleh penjajah itu adalah keturunan dari Saud. Nah, jadi Saud inilah menjadi namanya karena Saudi Arabia kan. Yang dulu mana ada gitu. Jadi dari Saud itulah, ya kan, Mamlakah Saudiyah, kerajaan Saudi. Itu termasuk tuh Jazirah Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, itu kan bagian dari itu semua tuh. Mereka masih, ya kan, ada yang masih terhubung mereka sampai hari ini dengan persatuan Arab kan. Nah, gitu. Nah, Nabi Muhammad kan berdagang. Jadi populer perdagangan beliau ini dengan kejujurannya tuh, ya kan. Walaupun tidak punya modal sebenarnya Nabi Muhammad kan bukan dari orang kaya. Nah, karena terkenal dengan kejujuran, maka Khadijah itu mengutus anggotanya untuk minta Nabi Muhammad membawa barang dagangnya gitu. Itu pertemuan awalnya di situ. Jadi nabiku yang terkenal itu itunya, Bu. Bukan kayanya, bukan gagahnya, ya kan, tapi kejujurannya. Sehingga ditawarkanlah oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Sam. Ya kan? Nah, itu dengan bagi hasil, ya kan. Siapa nama ibu yang apa, yang ngajar ibu Maisarah. Ya. Ibu Maisarah itu pembantunya Khadijah. Ya, ya, Maisarah namanya pembantunya Khadijah, asistennya Khadijah, bernama Maisarah. Oh, bukan. Ya kan, namanya Maisarah supaya ibu-ibu lebih cepat ingat. Jadi Maisarah inilah yang menemani Nabi, ya kan, untuk berdagang ke Syam dengan banyak. Itu yang mewakili Khadijah, ya kan. Jadi dia yang nengok langsung bagaimana Nabi itu jujur, bagaimana akhlaknya yang luar biasa berdagang gitu. Berarti waktu itu perempuan boleh? Iyalah, Khadijah mana yang kuat, yang punya. Iya, pada waktu itu kan perempuan bebas juga keluar. Cuman ada yang sifatnya nanti kemarin ada yang jahiliyahnya, ada yang beradabnya. Yang Khadijah ini perempuan terhormat, ya kan? Dia punya anggota banyak, ya kan? Dia kaya gitu ya. Nah, setelah berdagang sukses seperti itu, apalagi Nabi jujur, keberkahannya tinggi. Lalu Maisarah tadi itu melapor bagaimana, berceritalah kepada Khadijah tentang Muhammad yang masih muda 25 tahun itu. Tidak pernah curang, orangnya santun, malahan membawa keberuntungan menggalih. Ya kan? Makanya nanti ada sebuah buku itu sang pembisnis itu kan. Nabi Muhammad itu kan orang yang berhasil dalam berdagang. Ya kan? Jadi terkesanlah ceritanya itu, orangnya jujur, santun, berkah, barang dagangnya. Kalau disuruh nggak menjual, Bu, kok jual kok 5.000 umpamanya kan. Lah ada untungnya di situ tuh. Nah gitu. Kalau tak jual 6.000, itu dilaporkan gitu 6.000, walaupun disuruh jual 5.000, karena pandai menggalih umpamanya kan. Soalnya ibu jual seko 5.000 ya, kalau untung ibu gitu. Kalau ibu kecian, aku lah tak jual 10 buah kali 5.000. Padahal ada yang tak jual 7.000 kayak gitu. Habis itu yang jujur tuh. Barang tak jual itu dilaporkan gitu. Habis itu Nabi Muhammad malah tidak terkesan. Di dunia yang kayak jahiliyah seperti itu ada manusia
yang sejujur itu gitu ya kan. Padahal dijual 5.000 saja kok lah untung Khadijah Pak. Dijual 7.000 6.000 dilaporkan juga gitu. Itu terkesan ya kan. Sehingga diutuslah oleh Khadijah. Memang Khadijah yang melamar sebenarnya. Ya, diutuslah namanya Nafisah. Ya kan? Ada nama Nafisah itu. Itu Nafisah itu diutus oleh Khadijah untuk menyampaikan maksud kepada Muhammad yang masih muda. Maka Nafisah kau tanya, kenapa engkau belum menikah gitu. Ya, Nabi mengatakan diantaranya itu saya belum sanggup untuk menikah, belum matang lah ya. Jadi kalau aduk ini, bah kok alun menikah lah, alun matang lah, itu wajar-wajar saja. Nabi pun dulu, tapi bukan menunggu jando kayu kan. Iya kan? Jadi anak-anak ini tidak begitu gitu. Lalu Nafisah ini bercerita, ya kan, kalau seandainya ada seorang perempuan kaya, cantik, akhlaknya bagus, ingin menikah, mau enggak gitu. Diplomasinya seperti itu kalau di bahasa kitanya kan. Nabi bertanya tuh, siapa orangnya? Khadijah gitu. Jadi Nabi mensetujui. Setuju. Ya kan? Akhirnya Nafisah ini cerita kepada Khadijah. Setelah itu baru Khadijah mengutus. Ya kan? Setelah itu baru kan Nabi pada masa paman tuh kan. Abu Talib. Lalu Abu Talib melamar Khadijah untuk Nabi Muhammad gitu. Ya, Abu Talib yang datang itu. Dibawalah ya kan berapa orang keluarga dari Abu Talib untuk melamar Khadijah. Ya, jadi memang awalnya Khadijah utus orang, mau ndak? Kalau di bahasa Minangnya apa nama itu? Marese ya. Itu bawa pisang tuh. Nah, coba rese-rese dulu ke situ gitu ya. Ada orang namanya marosok ya namanya. Ada manyilau. Manyilau namanya. Nah, apalah itu yang lain? Maninjau ya, maninjau. Kalau yang di Padang yang bawa pisang tuh apa tuh, Bu? Oh, itu lamar tuh ya. Bawa pisang aja. Kok ndak lain kok pisang gitu. Oh itu ya, sudah jadi kebiasaan gitu ya. Cuma kok apel pamonya. Ya kan? Itu kalau lama Minang gitu ya. Iya. Di dalam Islam meminang tuh boleh, Bu. Ya, boleh. Tapi dia tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya dengan tidak meminang. Artinya bedanya nanti ini kayak orang jual apa? Tawar menawar. Kalau ambo sedang menawar, kok baraci, Bu? Itu sama dengan meminang. Maka orang lain tidak boleh, Bu. Orang lain tidak boleh menawar tawaran saudaranya. Itu aja bedanya. Jangan beko dikira, beba kok pahinya berdua tuh. Anda banyak lah kalau tundangan mah. Tidak ada tuh. Iya kan? Tundangan itu ya belum haram. Hanya untuk menikah saja, untuk menuju ke pernikahan gitu. Makanya iya, dalam Islam kan boleh meminang itu. Tapi itu yang perlu diingatkan bahwa belum ada apa-apanya. Ya kan, baru hitungan lah, kayak hitungan lah gitu. Ya, kesepakatan. Ya kan? Nah, lalu oh, itu iya. Jadi seolah-olah meminang kok lah biasa gitu ya. Pasti. Itu ya. Pacaran kan ya. Iya. Tapi lah ketahuan orang tua sama. Iya. Walaupun tahu ya, dalam kajian Islam meminang tuh
satu namanya khitbah, nama itu kan, khitbah gitu. Itu permintaan seorang laki-laki atau melalui perwakilannya, ya kan, kepada seorang perempuan untuk dinikahi, ya kan. Biasanya diizinkan oleh walinya, ya kan. Itu meminang itu ibu-ibu tahap awal menuju ke pernikahan. Seperti tadi Khadijah datang dulu utusannya gitu, ya kan. Datang utusannya Nafisah ini datang kepada Nabi menanyuan laika mungkin pendak. Lalu Nabi menjawab ya menyetujui. Nanti baru datang Abdul Muthalib, Abu Talib untuk meminang. Jadi kalau menurut hukum Islam meminang tuh mubah, boleh, karena tujuannya untuk pernikahan. Malah bisa menjadi sunnah, Bu. Bisa secepat mungkin. Jangan sampai berbulan-bulan. Jadi bisa menjadi haram kalau dilakukan oleh orang, ya kan. Kalau seandainya nanti mereka itu justru untuk memberikan kebebasan, ya kan. Meminang itu justru ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 235, ya kan. Wala junaha alaikum fima arrattun bihi min hibbatin nisa. 235 Al-Baqarah 235. Allah sendiri itu tidak ada dosa bagimu meminang wanita dengan sindiran kalau dia masih dalam iddah. Perempuan ini masih dalam iddah, itulah disindir, kini kok bagi kira kalau lah habis iddah besok gitu. Disindir seperti itu dalam iddah. Kalau sudah habis iddahnya ya boleh langsung. Tapi kalau masih iddah lalu dilamar langsung tidak dibolehkan, ya kan? Karena dia haram kan. Nah gitu. Jadi bisa hukumnya mubah kalau itu menuju ke perkawinan. Bisa sunnah kalau itu ada adab yang benar. Kalau ada niat membangun rumah tangga yang islami, dimulai dengan meminang gitu, ya kan. Tapi bisa haram juga kalau seandainya itu, ya kan, sesuatu yang terlarang, termasuk tadi itu, apalagi meminang yang haram dinikahi. Nah, sesusuan karena nasab dan segala macam itu tidak dibolehkan, ya kan. Maka dalam surat Al-Baqarah 235 itu wala junaha alaikum fima aradtum bih min hibbah. Hibbah itu yang bahasa awaknya meminang, ya kan. Asas ikut adabnya, Bu, ya kan. Tapi kalau seorang dari meminang kaki ini kalau tiba nyeto apa tadi manyilau ya, manyilau lalu menyampaikan maksud. Pamonya risiko ada bungo, pamonya ada kumbang kainggo, macam-macam lah bahasanya itu kan. Lah disetujui, disepakati. Yang tadi itu, yang disepakati tadi, yang bunga tadi itu tidak boleh pula orang datang lagi sampai nanti kejelasan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, la yakhtub ahadukum, janganlah seseorang kamu meminang ala hidbatil akhihi, yang sudah dipinang oleh saudaranya. Ya, saudaranya itu maksudnya ya sesama Islam. Nah, maka itu meminang itu ibu-ibu dalam rangka melihat, kalau bisa umpamanya diutus perempuan, umpamanya kalau laki-laki yang meminang, diutus perempuan melihat, ya kan, untuk tahu gitu. Kalau laki-laki boleh juga melihat calon istrinya yang biasa tampak, maksudnya itu ya wajahnya. Kalau dulu kalau pakai cadar bang tidak dicalik, bukan mencalik yang haram. Kalau wajah kan tidak termasuk yang. Nah, kalau yang sesuatu yang lain ya utuslah perempuan. Kalau perempuan ini diutus ibu-ibu,
kalau dia temukan sesuatu, umpamanya ada 5 aib, umpamanya yang ditemukannya di diri perempuan itu, kalau dia sudah bisa dimaklumi dengan 1 saja dia ceritakan, ya kan, tidak perlu lampai kau diceritakan dong, harus kali mau 5-nya diceritakan, enggak. Dia temukan kekurangannya umpamanya 5. Lalu yang perempuan yang kita utus tadi itu, atau laki-laki yang diutus kepada laki-laki itu ya, calon suami umpamanya, ya kan, dalam rangka untuk mengetahui itu, kalau temukan ada 5 kelemahan di laki-laki itu atau di perempuan itu, ya kan, yang utusan tadi itu menyampaikan. Kalau dia sudah 1 saja sudah bisa dia paham, tidak cocok dengan dia, udah dalam pekku simpan. Tidak usah lo semangat lo kali mau 5-nya disampaikan. Jadi disampaikan ke 1. 1, lah pahamnya enggak maksudnya. Kalau masihnya terima, Kau yang kedua, kalau dia udah paham, oh ternyata kelima-limanya enggak apa, ikut tantangan bagi embok umpamanya kan bisa aja begitu kan. Sama dengan ada berapa hari yang lampau itu jemaah yang konsultasi, dia punya istrinya cerewet, kasar, ya kan, tidak bersyukur. Lalu Agi ampun nasihat Ustaz, ya Agi sabar Pak. Ya kan sabar kan, inilah jadi istrinya itu sabar. Yang kedua ya, sabar disuruh aja kan, sabar gitu kan. Yang kedua apa, perbaiki hubungan dengan Allah. Jangan dulu mentang-mentang istri begini lalu pikirannya kayak istrinya kan. Perbaiki hubungannya dengan Allah, nanti Allah akan memperbaiki. Mana tahu Ibu, cerminan istri kita sekarang ini, umpamanya kalau kami laki-laki, kalau ibu suami kan, mana cermin perangai awak dulu. Yang cocok jo awak, perangai awak dulu tuh seperti ini gitu. Awak mulai tahu dengan agama aku kan lah belakang-belakangan kau umpamanya, contohnya kayak dulu mah, iya kan, kayak gitu. Jangan perangai saya seperti ini, Allah pertemukan perempuan yang seperti ini. Maka itu perbaiki diri gitu. Nah tentu yang kalau dia datang berdua, yang istrinya nasihati juga, mulailah sabar lo menghadap suami, lembut, penyayang, tentu diberi juga nasihat. Tapi bagi laki-laki ini, iya kan, karena kan ada konsepnya Bu, laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, iya kan. Jadi kalau seandainya kita laki-laki tidak baik, perbaiki dulu. Jadi kalau ingin dapat pasangan yang baik, perbaiki diri kita. Nah itu dia, ya kan. Dia sebenarnya memang tidak cocok Bu, tapi Asia ini ujiannya itu suaminya itu, sehingga dia lulus dia ujian menghadapi suaminya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi mulia. Jadi Asia ini ujiannya adalah suaminya. Kalau Khadijah ujiannya hartanya. Lulus dia jadi orang baik, jadi orang mulia Khadijah, padahal dia orang kaya gitu. Tidak sombong, tidak huru-hara, tidak seperti wanita-wanita jahiliyah bersolek ke sana kemari, berparfum berwangi-wangian ke sana kemari. Tidak. Jadi justru ujian terberat Khadijah itu adalah harta. Ujian terberat Asia adalah Fir'aun. Ujian terberat Fatimah adalah kemiskinan. Miskin sangat Fatimah itu. Sampai untuk menggiling gandum jinyo sorang sampai mengalapuh tangan gua. Itu makanya tadanga Nabi punya tawanan perang. Kok kalau bisa diminta untuk membantu di rumah. Datanglah berdua Fatimah dengan Ali mengecean. Kata Rasulullah, apa yang diajarkan? Subhanallah, ya kan? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Macam malam, artinya zikir yang diberikan, ya kan? Ya itu coba yang itulah. Jadi wanita-wanita hebat itu Ibu ujiannya beda-beda.
Nah, mau tahu ibu-ibu apalah lah ujiannya kok gini. Iya kan? Oh, dia tak tahu. Aku lah curhat lah lupa aku. Iya kan? Bertentangan jadinya, tadi kan perempuannya baik-baik, laki baik. Iya. Nah Ini kan begini. tidak baik. Betul. Fir'aun ini sebenarnya ibu-ibu, awalnya dia baik, Bu. Fir'aun ini sebenarnya Ramses itu elok sebenarnya. Cuman kan dia bermimpi ya. Ada api datang dari daerah Syam. Lalu yang mentakwilkan mimpinya ini orang-orang di sekitarnya itu. Iya kan? Ada yang akan menggantikan dia menjadi pemimpin laki-laki gitu ha. Sehingga dibuatnya lah keputusan. Setiap anaknya takut digantian. Jadi manusia, kok ibu-ibu, kalau ingin tahu kita dia orang baik atau tidak, uji. Satu, uji dengan jabatan. Ongas naknya sudah itu. Dulu lembut-lembut, elok-eloknya, kacau tu dibukanya. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Dulu nak. Kini lah dapat jabatan. Nyetutui, nyage kacau filem sekalam-kalamnya gitu. Itulah manusia tu. Kalau ingin tahu manusia itu baik atau tidak, uji dengan harta. Dulunya miskin, paman sedang-sedang duitnya. Eloknya, lembutnya, suka bantu orang. Kini lah kayu, alah gadang selubang hidungnya kan. Melonjak itu. Jadi itu ujian. Jadi Khadijah diuji dengan harta, Asia diuji dengan Fir'aun, Fatimah diuji dengan kemiskinan. Marsito, ya kan? Itu diuji juga tuh dengan keluarganya, dengan siksaan yang dimasukkan ke minyak yang panas itu. Ya, berarti itu ujian untuk dia. Ujian. Kalau dia nggak mau, dia kan pembantu, tukang sisir lah gitu ya, membantu di rumahnya kan. Kalau seandainya dia tetap saja bertahan, ayo udahlah, awak aku rakyatnya, kamu ngawak, itu ya. Nah, ikut salah Fir'aun itu tidak jadi orang hebatnya tuh. Tidak tercatat lah di dalam sejarah. Iya kan? Nah, itu ujian masing-masing. Nah, boleh ibu-ibu, apakah calon suami atau calon istri yang biasa tampak, lihatlah kata Rasulullah, unzur ilaiha. Lihatlah perempuan itu yang kamu akan jadikan istri itu. Kenapa? Fa innahu ahra. Sesungguhnya nanti akan menimbulkan, akan mendatangkan ayyudama bainakuma. Nanti dengan melihat itu kan akan timbul rasa kebersamaan. Kau jangan makan bali kucing dalam karung kan, nyo mengiong yo gitu, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat pendapat ulama menjelaskan tentang meminang itu suatu hal yang boleh, justru dianjurkan dua hal dilihat, wajah satu, telapak tangannya satu, ya kan. Tapi bukan untuk menerawang ya Bu. Nah, kalau kok bisa banyak anak kok ndak, ikut nasib ndak itu makasihnya. Ya, itu yang maksudnya disuruh di Nabi tadi, unzur ilaiha, lihatlah kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Ikut yang akan dinikahi mah Bu, bukan ya datang-datang tuh calik wajah ibu, calik wajah anak gadis ibu, nah itu. Iya kan? Ada utusan yang bisa melakukan itu gitu. Hampir seluruh ulama menjelaskan, tapi tentu ada adabnya Bu. Adabnya itu pertama disampaikan kepada yang akan dipinang. Ustaz, aib yang ini yang boleh diperhitungkan itu ada? Maksudnya ada aib calon. Umpamanya mungkin ini Ada kriteria khususnya nggak yang dipaparkan? apa yang dia ketemui, umpamanya bisa dari karakter atau dari fisik. Nah gitu fisik tubuhnya atau akhlaknya atau karakternya, ya kan? Berarti empat halnya itu ya, wajah, agamanya. Iya, bisa. Itu termasuk, maksudnya itu yang boleh dipertimbangkan. Iya, betul. Tentu kalau nanti tidak ketemu umpamanya di wajah tidak cantik umpamanya, atau di keturunan tidak kalangan bangsawan gitu ya. Tapi di situ nanti ditemukan
agamanya. Nah, dalam hal tadi itu umpamanya ibu-ibu mohon maaf ya, kalau ada kekurangan yang ditemui, bisa cacat fisiknya, bisa kebiasaannya bu. Letalo, jangan dia tahu nih kebiasaannya seperti ini. Karena dulu patang tuh yang sawantah saja menikahnya, batu kebiasaannya dengkur umpamanya, ngorok lah loknya, masa itu jadi, ya kan? Kadang seperti itu kan alasannya. Atau bau badannya, ada tak seperti itu peristiwa kan? Nah, hal seperti itu, nah, kalau seandainya sudah diberitahu satu, yang laki-laki ini sudah paham ya sudah, dannya bukan sadonya, karena dia tidak ingin lagi kan? Nya seperti ini ya, kalau itu tidak cocok dan boleh dah lah, tutup lagi yang lain. Nah gitu maksudnya. Dan semangat lo, bos robok kekurangannya 10, itu dibuka ke 10-nya kamar-kamai, tidak itu makasih. Hah? Iya. Iya. Itu tadi termasuk tidak jujur. Iya. Betul. Itu salah satu hikmah kalau ada utusan. Termasuk tadi itu fisik tadi itu sakitnya. Kalau ini bawaan penyakit, iya. Ya, jadi pentingnya ta'aruf namanya kan. Ta'aruf itu salah satu Bu Tania, salah satu hikmah meminang itu ta'aruf itu. Kini malahan kini kedua-dua cantin ini, calon pengantin ini, itu diperiksa kesehatannya. Ya dulu kan Semarang saya nanamuah seni hendak kan. Kalau suntik itu kan banyak juga pengaruhnya tuh. Nah itu artinya diperiksa itu. Kalau dulu orang sebenarnya begini bu, kenapa dilihat dari telapak tangannya bisa? Kalau orang dulu ibu-ibu mencari telapak tangan tuh tahu mah, kok subur kok ndak subur jadi itu. Nah itu, kamu ndak punya ilmu jadi tanya lah kamu. Ndak ramal dari fisik tuh tahu gitu tahu. Ada orang yang punya, ya kalian. Kalau kamu dulu tahu bu, kalau kini kok tahu, aku nunggu tahu lagi tuh. Gitu ya. Jadi meminang walaupun ya secara agama itu sesuatu yang boleh. Nah, tapi dalam batas-batas itu tadi. Iya kan? Nah, kalau tandanya itu tandanya boleh. Kalau ada orang yang sudah dipinang tidak boleh lagi dilamar oleh orang lain, dipinang oleh orang lain. Ya kan? Dia anjurkan melihat itu secara syar'i. Iya kan? Jadi termasuk itu kesehatannya. Calon menantu kok baannya gitu. Iya, mungkin selama ini itu makanya ndak boleh bu pakai apa kok? Semir, pakai bigen atau apalah, ndak boleh ya. Iya, dia pakai hitamnya lah lebih putih. Kenapa ndak boleh hitam? Nanti pas mandi pertama ala kalu ala luntur. Lagi kerunya gitu. Kan berarti kan tertipu. Nah, gitu ya, tertipu. Nah, itu tidak boleh. Jadi menikah pun harus sesuai dengan yang mana? Ya kalau dia merasa tertipu, iya sebenarnya ya suaminya yang sakit ini sebenarnya kan banyak solusi bu. Ya solusinya sebenarnya tidak selalu bercerai, kan bisa berobat, diobati. Kalau terjadi begitu ibu, kalau terjadi perpisahan sebelum bergaul, maka mahar dikembalikan. Mahar dikembalikan. Iya.
Karena tuh kan harusnya hak istri. Kalau tidak jadi istrinya, iya kan? Tapi kalau dia sudah bergaul, berarti sudah punya hak suami istri. Tapi waktu acara pinang-pinang itu memang ada di keluarga itu, Ustaz. Jangan terjadi apa-apa. Oh enggak. Kan tujuan meminang bukan untuk perjanjian. Di situ tuh ada itu, Ustaz. Oh, Cara itu bisa saja. Ustaz itu boleh Sama ini, Mama. kesepakatan Iya, sebelum Mama. Kesepakatan ini, bicara Mama. dengan pernikahan itu boleh. Termasuk masalah kesehatan atau keuangan. Gitu. Boleh. Boleh. Oh dalam Islam boleh. Gitu. Boleh. Ada contoh ya. Yang laki-laki ini sudah mapan ya sebelum menikah. Dia punya rumah, dia punya mobil. Yang perempuan sudah mapan juga. Dia udah bekerja juga, dia punya emas, dia punya ini. Ini mau diapakan ini setelah menikah? Dibuat perjanjian sebelum nikah. Apakah masing-masing saja yang harta ini atau digabung? Itu perjanjian sebelum nikah boleh. Kalau seandainya masing-masing, maka nanti rumah, mobil menjadi harta bawaan. Kalau dia meninggal umpamanya, maka ini kembali kepada orang tuanya. Kalau dia punya anak, nanti anaknya. Itu berlaku untuk suami dan istri. Iya, kalau sesuai dengan perjanjian. Sesuai perjanjian. Iya. Kalau ada perjanjian, tentu mereka diikat dengan perkawinan. Berarti ada hukum Iya, nanti akan terjadilah hukum perpaduan di situ. suami tidak berhak ya Pak. Yang mana? Istri. Kalau dia disatukan, berarti harta gono gini lah. Tapi kita nak kenal. Iya, maksudnya itu tentu harus ada penyatuannya. Oke ya? Itu tentang meminang. Kok cerita tentang Khadijah tadi kok? Ya nak. Memang iya itu Ustaz. Maksudnya pas saat Nabi dengan Khadijah menikah berarti harta Khadijah itu kan nggak otomatis Nabi yang punya. Enggak. Itu yang kita ceritakan nanti, ya kan? Jadi pertemuan awalnya di situ ya. Jadi karena Nabi itu populer dengan kejujuran, akhlaknya, kemuliaan itu, maka minatlah Khadijah untuk menyerahkan barang dagangnya dibawa ke Syam, lalu didampingi oleh anggotanya, ya kan? Siapa namanya tadi? Maisarah, ya kan? Dan dilihat langsung tuh oleh Maisarah, memang jujur, sopan, lembut orangnya, gitu ya. Itu yang dilaporkan ke Nabi begini, gitu. Nah, baru Nabi Khadijah mengutus, ya kan, Nafisa untuk menanyakan bersedia apa tidak. Nah, salah satu kan itu sebelum meminang itu kan ditanya dulu ke keluarganya. Kok si anu ingin datang kok halai setuju anak ibu benda. Nah, kalau setuju beko sebelum sampai menikah awak doang dulu perjanjian. Waduh dulu meminang kan itu sebenarnya. Kalau dari awal anaknya indah jadi pinangnya lain. Yolah indah kan? Iya kan? Tapi kan mengatakan diamnya itu kan sudah bisa. Nyanyi aja mengambil saya produksi kan. Maka kok tiba orang ke meminang kok aja. Hanya yang saya kalau diam berarti setuju. Yes, persetujuan perempuan itu dengan diam itu. Ya kan? Kamu tahu lah ibu-ibu dulu bala lawan itu yes gitu ya. Saya nu meminang itu yes gitu ya. Nah, jadi kalau ragu boleh dikirim orang gitu, putusan untuk melihat, ya kan? Yang mana? Yang mendampingi ke Syam itu Maisarah, supaya ibu-ibu ingat siapa kan? Ya kan? Kalau yang datang diutus oleh Khadijah, ya kan? Sahabat sebenarnya itu, sahabat Khadijah itu Nafisah binti Munya namanya. Nafisah itu sahabat oleh Khadijah, di kawan. Tapi tidak pagar makan tanaman gitu. Nyola menyelau itu nyolo yang tidak begitu ya. Jadi Nabi memang ditanya oleh Nafisa, ya kan? Nabi merasa belum punya kemampuan. Nah, lalu ditawarkan ada wanita terhormat, cantik, kaya, ingin menikah dengan engkau. Nabi nanyakan siapa? Khadijah. Lalu Rasulullah menyetujui, ya kan? Nah, lahirnya disampaikan secara resmi. Jadi itu langkahnya bu, kalau ibu cari menantu, ya kan,
jangan langsung ke resmi ke bapak, tanya dulu kepada orang bersangkutan. Nah kalau yo kecilnya lah setujunya, baru beko keluarga dengan keluarga gitu ya. Nah setelah begitu barulah Nabi memberitahu kepada paman, bahasa ada yang melamar, yang minta menikah dengan, maka Abu Talib membawa keluarga untuk melamar Khadijah. Tetap aja laki-laki yang melamar, ya kan? Saya dulu, istri saya kan orang Padang dulu ya, sekarang kan orang Padang ya istri saya yang sekarang itu, bukannya dulu ya. Makanya saya bilang begini, anak saya 2 dari istri muda, yang 3 itu dari istri tua. Hah? Ini yang tua yang sekarang ini. Ya, kalau dulu kan dia masih muda. Jadi anak saya itu ada satu yang di Bandung yang sudah tamat apoteker, dengan adiknya yang kuliah semester terakhir, tahun terakhir di UIN. Itu istri saya masih muda tuh, Bu. Tapi yang 3 sekarang kelas 2 SMA dan kelas 1 SMP, itu si Ata yang kete, itu istri muka lah tuh betul lagi. Waktu melahirkan itu makasihnya ya. Jadi dulu calon mertua saya itu datang, kamu ya Pat, nyoba kami sapat kan. Kami datang ya kan, KT gitu. KT itu maksudnya kasih junjung. Ya kan, setuju enggak gitu ya. Adat di si Junjung tuh beda, Bu. Adat si Junjung tuh laki-laki yang datang. Nah, ada di si Junjung tuh padusi melamar do. Aib lo pakai kami itu, ya kan, berbeda gitu. Akhirnya ya ambo setuju, ambo suruh mamamu datang kemari. Sehingga terhormat lo kami gitu. Ya kan? Ya, kan pertama lah disampaikan tuh. Sama seperti Khadijah tadi menyampaikan kan, dengan melalui Nafisah tadi kan, lalu dijawab oleh Nabi, disampaikan ke paman lah yang melamar Khadijah, gitu. Saya suruh mama saya datang ke Padang untuk melamar supaya cocok gitu. Di kampung tuh, di Sijunjung tuh laki-laki datang kepada untuk menyampaikan kepada perempuan. Maka namanya ada nanti kalau di adat kan ada namanya basiriah, ada basiriah tando. Nah itu kan sebelum pernikahan ada tando dulu, ada sirih dulu, ya kan. Nanti mau tanya tadi dulu mau pisang gitu, menyilau itu mau pisang gitu, ya kan. Kalau itu sirih tando, Bu, tandonya itu bisa cincin, bisa kain panjang kalau istilah orang Minang kan, kain ya tidak songket mana, kain panjang seperti itu, batik-batik seperti kan dari kain. Itu tando saja, tando lah datang orang, mungkin bahasa di agamanya namanya meminang, ya kan. Maka disepakatilah kalau ada yang mengatakan bahwa mahar itu lebih kurang 100 ekor onta, itu hadisnya lemah. Nah, yang paling kuat itu hadis Bukhari itu nyatakan 20 ekor onta. Sebagian mengatakan kalau didirhamkan 500 dirham. Kita udah cek itu, ya kan. Nah, jadi siapa yang menikahkan? Ya paman Khadijah sebagai wali. Ammar bin Asad tadi ada di atasnya kan. Ya, waktu itu usia Nabi memang 25 tahun, ya kan. Usia Khadijah itu 40 tahun, ya kan. Tapi ada juga yang mengecewakan Nabi pada waktu itu umur 28, ada yang mengatakan Khadijahnya umur 35, tapi yang populer 25 dan 40, ya kan. Nah, Khadijah ya pernikahan dengan Rasulullah memang istimewa lah, ya kan. Khadijahnya penyayang, Nabinya orang jujur, lembut, akhlaknya mulia. Nabi tidak pernah bersentuhan dengan sesuatu yang haram, ya kan. Maka rumah tangganya itu rumah tangga yang sebenarnya kalimat baiti jannati itu sebenarnya sudah lahir dari pernikahan dengan Khadijah, ya kan. Nah, dengan Khadijah itu
Nabi punya anak. Ya, dengan punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, laki-laki ada 2 orang di situ. Namanya Qasim dengan Abdullah. Makanya Nabi juga disebut dengan Abul Qasim. Ya, Bapak Qasim. Nah, tapi meninggal umur ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang ya kan 18 bulan, ada yang mengatakan 9. Masih kecil-kecil lah meninggal. Abdullah juga. Yang perempuan juga ada anak Nabi. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Fatimah. Yang paling panjang umurnya itu Fatimah. Ya kan? Ruqayyah ini kan ada menantu Nabi kan yang populer Ali ya. Padahal Utsman itu ada sejarah mengatakan itu menantu Nabi. Tapi anak Nabi meninggal. Ya kan? Nah, itu kalau segi keturunan. Tapi begini, Bu. Menikah umur 25, kehidupan sampai lebih kurang 15 tahun kan. Baru datang peristiwa penabian. Ya kan? Itu rahasianya, salah satu kata Al-Qarni, perlu pendamping yang tenang dengan umurnya, kedewasaannya itu. Ya kan, coba kalau muda lo pendampingnya, Bu. Sudah suaminya lama rabu-rabu, istrinya tiba lo mangek-angek itu. Oh, ndak amuah aku udah. Awak kan gitu-gituan. Tapi itu salah satu untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Sehingga bisa menyabarkan Nabi. Ya kan? Ketika Nabi menerima wahyu, ya kan? Dialah. Nah, jadi kalau begitu ibu-ibu, satu perempuan terhormat, kemudian berakhlak, jujur juga, kemudian dia menjaga diri, bertemulah dengan seorang laki-laki yang punya akhlak yang mulia, orangnya jujur juga. Jadi pernikahan ini dasarnya itu bukan masalah kaya atau tidak kaya, cantik atau tidak cantik. Karena Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad kan karena jujur itu. Jadi pernikahan ini didasari kepada akhlak yang mulia, kepada kejujuran. Maka Khadijah menjadi istri pendukung perjuangan Nabi. Ya. Berarti dari usia 25 tahun menikah dengan Khadijah ini, Nabi kan waktu itu Al-Quran belum ada. Belum. Jadi apa yang menjadi tuntunan bagi Nabi dalam agama ini? Iya kan, dari umur 25 kan Nabi suruh umur 40 tuh. Berarti dari antara usia Nabi 25 sampai 40, kemudian lahir Fatimah, berarti anak pertama kan? Iya. Fatimah. Nah, tuntunannya itu pakai apa? Dulu sebelum kita sampai ke sini, ada enggak dulu kita belajar bagaimana Arab sebelum Islam? Ada yang jahiliyah, ya kan? Ada yang masih berpegang kepada ajaran Ibrahim yang Hanif. Mereka tidak terlibat syirik, mereka tidak terlibat, tapi jumlahnya enggak banyak. Jadi kemanusiaan. Kedua keluarga ini berarti tidak menyembah berhala dan Enggak. Nabi dengan keluarga. Nabi tidak menyembah berhala. Nabi tidak pernah bersentuh, malah tidak pernah jangankan makan makanan apa kemarin itu yang dibuat patung sesajenan, kan sudah kita jelaskan tidak pernah Nabi tersentuh hal-hal yang seperti itu. Khadijah itu orangnya terhormat gitu. Ya, terhormat itu memang terpelihara, bukan wanita-wanita yang diceritakan tabarujal jahiliyah itu, bersolek keluar rumah seperti wanita-wanita jahiliyah. Bukan. Gitu ya. Jadi tuntunan-tuntunan itu kan tidak semuanya hilang, Bu. Ada kan yang masih, ya yang mutiara itu kalaupun berada dalam lumpur
tetap juga mutiara gitu. Gitu. Wah, itu lagi. Ya kan? Jadi itu secara akidah begini. Masih walaupun belum tidak sempurna gitu. Karena kan ada nabi belum, Khadijah saja belum pernah sholat. Sholat itu 3 tahun kenabian. Bukan. Sholat itu justru setelah Khadijah meninggal. Itu Isra Mi'raj kan? Kan ada tuh tahun duka cita namanya tuh. Nah, meninggal paman, meninggal Khadijah, lalu Nabi dalam keadaan berduka. Pada waktu berduka itulah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Belum keluar. Ya Nabi kulli azwajika itu. Nah, itu pada masa Khadijah sudah turun Al-Qur'an. Kan umur waktu itu Nabi 25-40. Nah, setelah itu udah muncul. Ya kan? Nah, tapi saya ingin ngambil dulu begitu poin pernikahan itu dasarnya akhlak yang mulia. Jadi kalau kita mau membangun pernikahan untuk anak-anak awak, dasarnya itu. Pak, jangan calik di Makarajo. Itu masalahnya. Iya kan? Padahal Khadijah tahu tuh Makarajo Nabi Muhammad kan? Nah, tapi kan dasarnya itu karena akhlak yang mulia, kejujuran. Kalau itu dasarnya adalah sebagai bentuk mulia dengan kemuliaan, jujur dengan kejujuran, berarti dalam pikiran Khadijah kan tidak ada. Kok Muhammad kok nikah yang boleh tak habiar tuh boy. Tidak ada pikiran seperti itu kan. Walaupun memang habis, harta Khadijah itu habis semuanya. Iya kan? Nah, jadi yang kita ambil di sini dari pasangan ini adalah akhlak itu, akhlak kejujuran dan terhormat, ya kan? Bagaimana perkembangan harta Khadijah setelah Nabi Muhammad menikah, ya kan? Itu semakin berkembang, semakin naik ekonomi, padahal dia udah wanita kaya gitu, ya kan? Setelah menikah melimpah tuh rezekinya. Usaha kini dulu bagi hasil ya, kinilah hasilnya sadonya bagi kan. Artinya sudah menjadi harta suami istri gitu. Ya kan? Memang begitu. Saya lupa bahwa ini Ibu-ibu, enggak bisa saya tayangkan. Saya tengok ada mobil karena enggak ada. Impokus. Ya, nantilah dikirim ya. Kenapa ya? Itu pertanyaan. Kenapa menikah dengan wanita yang kaya? Ya. Karena memang salah satu tujuan pernikahan itu kan banyak ya, keturunan, menjaga kehormatan, ya kan, menenangkan jiwanya Nabi. Ya, itu makanya ketika turun wahyu umur 40 ya Nabi, Khadijah geser sampai 10 menjadi 55 gitu ya. Nah, kan 55 itu sudah ketenangan jiwanya itu lewat sampai 10 itu Bu. Ya kan? Orang kan menunggu umur sampai 10 itu. Ya kan? Itu makanya ada lahirlah kalimat barana ampe. Jadi presiden saya 40 kecuali Iya kan? Jadi beranak ampe ambo tunggu juga itu artinya perubahan manusia itu di umur 40 tuh. Iya, makanya di situ Bu, kalau dia makan berubah penganannya umur 40. Kalau lewat 40 itu tidak ada lagi. Sulit lah. Adojo pamonya tidak banyak lagi. Karena Nabi umur 40, Khadijah sudah lewat. Iya kan 55. Masanya itu udah masa kebijakan nih. Bijaksananya luar biasa. Menentramkan, menyabarkan, menenangkan, gelisah Nabi. Itu ditenangkan oleh Khadijah. Karena kan selama ini baru tahu Nabi itu jujur kan dari orang. Kinilah bergaul lah sebagai keluarga, udah punya anak selama 15 tahun kan. Baru Nabi diangkat menjadi Rasul kan.
Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, menggigil minta sambiluni untuk menyemutkan, disitulah tampil Khadijah dalam hadis Bukhari Muslim itu. Ma anta bihamdillah bi majnuna innaka latasilur rahim. Kata Khadijah pada waktu, demi Allah, ya Allah tidak akan menghinakan engkau. Engkau selalu tasilur rahim. Engkau menghubungkan silaturahim. Malah orang-orang yang susah-susah engkau bantu-bantu je semuanya. Tak mungkinlah Allah akan menghinakan engkau. Engkau itu adalah yang membantu orang-orang yang lemah. Dekat Nabi itu. Jadi walaupun sudah di posisi bersama orang kaya, sudah kemudian usaha sudah, bisnis sudah sukses, ya kan? Sedangkan Khadijah saja sukses berbisnis, kini tambah pula Nabi yang sudah dipercayakan untuk sukses. Wa taqrib dhaifa, Nabi itu dekat dengan orang-orang miskin. Selalu peduli kepada orang-orang miskin. Ya kan? Apalagi ada tamu di jamu. Ada orang tolong. Pokoknya tampilan Nabi itu begitu baik. Ya kan? Sehingga apa? Itu yang disebutkan. Jadi kalau mendukung suami yang sedang gelisah itu ibu-ibu, kebaikan-kebaikannya itu yang dinaikan kita. Itulah udah sejak dulu dikecean lain aja, itu udah itu juga lah. Don itu. Ya, akhirnya cibol adalah seorang lain saja. Lah sejak dulu lain. Walaupun memang saja dulu bu kecean, tapi ketikanya sedang goyang tu, yang sampai adalah udah selama kau membantu iko, menolong iko, tetap je kebaikan tu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Ikonya sedang cakap je keluarganya, ya udah jangan salah, awak tu hamu mana, itulah. Dak minyak apa? Minyak tanah dak do kini le do. Ya kan? Pertamax nama itu. Ya kan? Disitulah istri gitu. Dukungan terhadap perjuangan suami. Ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi selama itu gitu. Ya kan? Nah, kok bisa habis harta Khadijah? Ya kalau hanya sekedar berjuang-juang saja tuh. Ya kan? Belum. Perang selama di Makkah tidak ada. Perang baru nanti di Madinah tahun kedua. Iya kan? Nah, nanti ada Bu, namanya nanti itu pemboikotan ekonomi. Nah, jadi nanti setelah mulai berkembang, ya kan? Itu ada di orang Arab ini memboikot hubungan dengan baninya Rasulullah selama 3 tahun lamanya. Tak boleh berkomunikasi, tak boleh berjual beli, tak boleh bertemu pun tak dibolehkan. Babuian tu, tulisannya dibantuang di Kaabah ni keluarga Muhammad tu diboikot selama ya ada yang 3 tahun. Tapi memang ketika ada yang masih punya nurani lah ya, kemanusiaan gitu kan, tak sadolnya orang keburu ada kan, akhirnya mereka tak mau lagi cabut. Ketika mau dibuka perjanjian itu ternyata dari makan oleh rayap, nah gitu, untuk perjanjian seperti itu. Itu yang menyebabkan habisnya harta Khadijah, karena diboikot ekonomi itu gitu. Ya kan? Tapi walaupun begitu, ya kan, tetap juga Khadijah ini betul-betul menjadi wanita terhormat gitu. Nabi pun menghormati Khadijah. Ya kan? Sampai-sampai malaikat Jibril mengirim salam ya dari Allah untuk Khadijah. Ya kan? Di situ dinyatakan dalam hadis Bukhari itu, Inna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hazil Khadijah qad atatska. Jadi ketika Jibril datang itu Jibril mengkabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah,
Khadijah ini ya kan adalah seperti mutiara yang datang dari surga. Ya kan? Mana mudah Khadijah dibandingkan Aisyah? Mudah kita Aisyah lain. Tapi walaupun lama meninggal, kan menikah dengan Aisyah tuh Khadijah sudah meninggal. Cemburu ya Aisyah kepada Khadijah, bala kira ibu-ibu tuh. Iya. Nah, gitu cemburu aja tuh. Padahal karena tadi itu Aisyah tahu bahwa begitu ya Rasulullah terhadap Khadijah. Ini perempuan beriman ini, Bu. Jadi kalau hamba mengambil, mudah-mudahan benar gitu ya. Perempuan yang beriman, yang setia dan berkorban untuk suaminya, itulah yang menyebabkan ya kan dia menjadi mulia. Coba lihat kekinian, Bu. Kekinian saya lihat. Kalau dulu tidak bekerja, tidak menghasilkan, dia manut-manut ke suaminya. A kecil suaminya A, B kecil suaminya B. Ya nak, pasnya dapet mulai kerajo, punya penghasilan sendiri, jelek karakternya. Ya kan? Itu enggak seketek itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, yang lulus P3K begini, banyak lagi yang swasta, yang ya. yang tani, banyak tak cara di pengadilan. Ya Allah. Itu banyak Pak bicara yang begini. Ya, kini itu ditanya siapa wanita terbaik hari ini gitu. Kalau pada masanya Imran itu ada masanya Nabi Isa, ya wanita terbaik itu adalah Maryam. Pada masa Nabi Musa wanita terbaik itu adalah Asia. Wanita terbaik pada masa Nabi Muhammad di Makkah itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, kini mudah-mudahan ibu-ibu lah yang terbaik hari ini gitu. Ya kan? Gini. Bukan Khadijah bukan ABG ya. Ya. Bukan kaya orang kaya namanya Kak? Anak baru kaya atau enggak dia dari awalnya dia kaya gitu. Justru dia tuh punya suami sebelumnya kan. Ya, dia punya suami sebelumnya. Ya kan, ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan bercerai, tapi kemuliaannya itu mungkin tidak menyocokkan. Ya kan? Padahal dia bukan baru berdagang gitu. Memiliki apa istilahnya tuh, Bu? Kalau tipe di awal mungkin ruko-ruko atau apalah toko-toko yang pertiba itu. Dia pedagang. Mungkin sekarang memang konglomerat, perempuan konglomerat gitu. Kan kalau sudah kaya betul kan kadang ujung-ujungnya nanti dia berbagi. Ya kan? Makanya ciri-ciri orang kaya itu, Bu, suka bahagia, bukan mencari. Kalau masih mencari itu berarti alun kaya itu. Makanya awak alun kaya lah, Bu. Awak masih cari-cari jo dulu. Kalau lama bagi-bagi sekarang jo nanti, berarti Ibu lah masuk orang-orang kaya tuh. Ya kan? Ada yang mengatakan sepertiga perdagangan Quraisy itu Khadijah punya. Ada sampai begitu nulis. Pamonya bara perdagangan perjalanan ke dagang kini ku pamonya 5 triliun sehari berputar uang di Padang pamannya. Sepertiganya tuh. Ya kan? Itu Khadijah punya kira-kira. Satu orang yang punya. Kalau kini kan itu ya 1% menguasai 99% kan begitu kan. Ya, jadi kekayaan alam ini 80% dikuasai oleh orang yang 2% umpamanya kan. Nah, Khadijah itu begitu. Apa yang tidak adanya, Bu? Unta ada, kuda ada, belum ternak kambing, emas, perak, perhiasan, gudang sutra. Kemudian yang diperjuangkan, tambang nikel. oh ya mungkin itu ya.
Tapi minyak wangi dia punya. Dia punya minyak wangi. Barang-barang impor dari Syam, dari Yaman, dari Irak. Iya kan? Malam banyak tuh budak-budak, bukan budak Jambi ya, budak. Ya pekerja-pekerjanya. Ya kan? Termasuk tadi Maisarah kan? Sebagai pekerjanya yang mendampingi yang bersama Nabi Muhammad muda pergi ke Syam itu. Jadi kalau diperkirakan jumlah kekayaan Khadijah itu ya, walaupun angka pastinya kan sulit juga ya. Tapi ada yang sampai berani menulis 500 ekor onta. Tuh untonya baru tuh. Kalau kini unta berapa ekor ibu? Taruh saya 25 juta. Kali 500. Berapa kira kekayaannya? Iya kan? Itu untuknya saja baru. Belum lagi ratusan ribu dirham, dinar itu uang emas. Iya kan? Nah, kini kekayaan itu setelah menikah dengan Nabi, lalu digunakan harta itu untuk mendukung Islam saja. Kebutuhan hidup Nabi di situ. Ada orang-orang Islam yang masuk, orang-orang miskin masuk Islam, dimerdekakan, kehidupannya ditanggung. Ya kan? Itu dari kekayaan tadi itu. Jadi karena diboikot, ya kan? Ada namanya sip. Kini kan masih ada tuh sip Amir, ya kan? Sip itu seperti apa bu? Arya gitu, ya kan? Pokoknya blok. Bloknya Abi Talib itu diboikot, ya kan? Kalau kini sip itu namanya terminal. Ada sip Amir, ada sip Ali, ada sip Kudai, ada yang di Mispalah, ada yang di Jarwal. Nah gitu. Itu namanya tuh. Itu di boikot, di blokade itu sampai 3 tahun. Ya kan? Ketika Aisyah itu cemburu, kenapa orang yang sudah udah wafat kan, ya kan, sampai Nabi mengatakan begini, amanat bi iskafaro bin nas. Khadijah itu beriman kepadaku, kata Rasul, ketika manusia ini semuanya kafir. Hanya yang beriman tuh. Apalagi ceknya enggak wanita terhebat. Karena perempuan yang pertama beriman itu adalah Khadijah. Orang-orang kafir sadonya kuahnya. Ya kan? Wasaddaqat, apa istilahnya itu? Membenarkan. Saddaq tani. Dialah langsung membenarkan Islam itu yang dibawa ke Nabi itu. Ini langsung membenarkan. Ketika orang-orang yang ada di situ izkazabani anas, ketika manusia-manusia kok mendustai saya, dia yang membenarkan. Goncanglah ibu. Walaupun sadonya orang membenarkan awak, tapi istri mengecek tidak bagi ibu. Bu, tanya cik bu, kami percaya ke ustaz ke buang. Menurut ibu apa ustaz tu dusta saya tanya. Bu, heboh tak sadonya tu? Iya istrinya mana? Padahal istrinya surangnya. Ke orang banyak percaya. Itu peranannya seorang istri. Walaupun sadonya manusia ini mengatakan berdusta, tapi istrinya mengatakan. Maka kawanmu kalau ingin maju je calon anggota dewan, tanyakan ke istrinya. Lain mendukung istri pun tidak. Kalau tidak didukung oleh istrinya saja tidak mendukung, tu orang lain kami milih gitu. Gitu ya. Jadi itu yang dikatakan, ya kan? Wawasatni bima liha. Coba yang kata. Seluruh hartanya diberikan oleh Khadijah. Ketika orang memboikot, menghalang-halangi, Khadijah berikan semua hartanya. Maka adalah ungkapan nanti itu ibu-ibu, kalau seandainya, gitu ya, kalau seandainya nanti tulang belulangku ini masih dibutuhkan, kata Khadijah, untuk agama ini, maka gunakanlah ya Rasulullah. Iya kan? Itulah Khadijah. Iya. Iya kan?
Yang Nabi Muhammad sendiri jadi buat sangkolo mentang-mentang lah babini je orang kaya tu berubahlah Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad seperti itu je. Kesederhanaannya, kejujurannya itu. Iya kan? Kan dulu Nabi gembala kambing, membawa, setelah tetap dia berdagang. Bagi hasil dulu, Nabi dulu menikah dengan Khadijah tidak punya harta yang banyak, cuma kejujurannya saja. Ya kan? Hidup Nabi itu terbatas. Nah, setelah ekonomi menikah dengan Khadijah itu mulai baik, itu bukan untuk dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Nabi, ya kan? Tapi justru di situ untuk kepentingan rumah tangga itu udah pasti ya. Kemudian untuk mengelola, Nabi itu mengelola kekayaan Khadijah. Nah itu memang biasanya agak kurang tenang ya. Mungkin sekarang udah mulai agak tenang, ya kan? Karena adanya harta. Tetapi kan harta itu paling banyak digunakan untuk dakwah, ya kan? Nah di situ Bu, ketika orang merasa terganggu agamanya, tentu mahdo orang kan pada Nabi Muhammad, tak bawa rendong lah Khadijah, tapi Khadijah tampil di situ. Yang selama ini ya masih tergigi-gigi lidah lah, ya kan? Kalau seandainya Nabi diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya. Itu kehidupan Nabi dengan Khadijah. Apa yang ini Bu? Ustaz, Ya. berarti sebelum turunnya wahyu pertama, kegiatan utama Nabi berarti mengelola kekayaan Aisyah, mengelola kekayaan Khadijah. Ya hidup seperti suami istri. Iya. Ya. Karena nggak ada kegiatan dakwah berarti. Ya? Enggak. Selama 15 tahun kan beliau belum Nabi. Tahun pernikahan mereka itu hanya mengelola. Ya, hidup seperti orang Arab lah. Iya. Seperti orang Arab, berdagang, hidup keluarga, punya anak. Ya kan? Itu. Jadi momentum perubahan itu pas beliau di usia 40 itu. Iya. Baru ada kegiatan dakwah. Coba buka surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Surat yang ke 74 kan? Ada kalimat ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa siyabaka fatahir wa rabbaka fakabbir. Ada nak kalimat kum fa'anzir. 5 ayat pertama surat Al-Iqra Nabi pulang. Minta menggigil, diselimuti, disitulah dihibur oleh Khadijah tadi. Engkau orang baik, engkau selalu menghubung silaturahim, ya kan? Engkau selalu membantu orang-orang yang lemah. Pokoknya keunggulan-keunggulan Nabi itu disebutkan oleh Khadijah untuk menghibur Nabi. Tak mungkinlah Allah akan menganiaya, akan mencelakai engkau. Karena Nabi itu menerima Al-Quran itu menggigit takwi. Pulang bayanglah dari puncak bukit Jabal tuh, Jabal gua Hira kan tinggi tuh. Turun pulang ke rumah kan menggigit, tiba disambut oleh Khadijah. Selimutkan, menggigit. Apa tuh yang terjadi gitu? Nabi ceritakan. Disitulah tampil Khadijah menenangkan jiwa beliau dengan menyebut keutamaan kebaikan. Saya elok tahu mengalau ke dia purang. Akhirnya seperti itu. Ndak tanya, itulah ya tadi dikece-kecean gitu gitu. Kok paijo ke situ ya ndak. Kalau tak sapo deh Bu. ya Nabi kan acok datang ke Gua Hira kan. Menyendiri kan situ datang. Nah, kini pulang menggigi-gigi ya. Kok tiba-tiba ibu panggil. Sudah pai-pai udah aku mancing kemari. Atau menaman di kuro sudah tu lai. Ake cek ibu. Khadijah itu suaminya Nabi Muhammad. Itu Khadijah ndak gitu. Nah, ketika mulai ayat nan kedua Bu. Jadi surat Al-Mudatsir itu diyakini dalam sejarah 1 sampai 7. Itu turun yang kedua. Ya kan? Kemudian yang lainnya nanti itu turunnya bukan lagi di waktu itu, nanti jauh tuh. Ada yang mengatakan 3 tahun setelah itu baru
sisanya itu. Nah, di situ ada kalimat kum fa'anzir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Ya kan? Nah, hai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan. Nah, itu baru disampaikan tuh. Baru dakwah itu dimulai. Umur 40 setelah menerima wahyu yang kedua. Nah, yang kedua, kalau yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu mendudukkan pondasi dulu. Nah, nanti ibu-ibu itu yang hari Rabu ketemu tuh. Nanti. Kan enggak jauh detail itu dah. Ya, ketemu tuh yang Iqra itu seperti apa? Kok ada Iqra bismi? Kenapa di bawahnya ada Iqra wa rabbukal akram? Nah, itu ada di ayat itu nanti itu, ya kan? Nah, itu pondasi agama itu di situ. Nah, baru diperintahkan kum fa'anzir. Bangun, berilah peringatan. Ini kejadiannya setelah Nabi di rumah. Iya. Turunnya saat. Iya, ketika diselimutkan itu. Diselimutkan itu. Berarti dekat ya jarak. Dekat yang 7 ayat ya. Iya. Iya, maka itu ayat kedua. Ayat pertama itu kan 5 ayat. Iya, itu di gua. Nabi setelah terima ayat itu tidak pernah lagi ke gua. Jadi ibu-ibu tidak pernah dulu datang ke gua itu. Jadi dulu ya, sebelum wahyu turun Nabi ke gua Hira. Setelah wahyu turun Iqra bismi rabbikal, tidak ada lagi. Itu Nabi sudah menerima ayat itu ya. Kalau tidak di rumah, kalau tidak di, ada yang sedang mimpi, ada yang macam-macam lah bentuknya. Ada yang bunyi lonceng, berbunyi dia, itu tandanya malaikat datang. Ada yang tabi paluh Nabi dia berat. Itu makanya ketika Al-Muzammil itu disuruh Nabi malam ibadah, solat, berzikir, memperbaik baca Quran. Karena ada yang berat yang akan diturunkan. Nah, maka itu disiapkan mentalnya dulu. Nah, itu tuh dia tuh. Nah, itu jadi ayat 1 sampai 7 Al-Mudatsir itu, ya kan? Itu diantaranya turun di awal kenabian itu, di awal-awal. Ya, sebelum dakwah terbuka. Berarti berapa hari di rumah ini Nabi dapat? Enggak sedetail itu enggak disebutkan. Bisa-bisa sampai di rumah dia mengatakan karena beliau itu enggak mungkin sampai hari 5 hari berselimut-selimut Nabi tahu itu dah. Iya kan? Karena diminta dingin. Oh, enggak ada Nabi minta petunjuk. Itu ketika bertemu di berdagang, dibawa oleh paman beliau. Lalu nampak oleh Waraqah bin Nawfal itu. Baso ini dalam, dia kan orang ini Bu, orang ahlul kitab. Sampailah dia mengatakan tolong dijago iko, jangan sampai nanti ketahui oleh orang lain. Ya kan? Ah, itu dituduh Nabi itu belajar Al-Quran dari Waraqah bin Nawfal itu, karena dia kan ahli kitab. Nah, justru bantahannya itu justru dari itu sendiri. Beliau ummi, balanya ke raja, dia nulis tak pandai, baca tak pandai. Kalau dituduh Nabi itu membuat surang, menulis tak pandai, iya kan? Nah, banyak baraja menulisnya gitu ha. Menulis tidak pandai. Dan itu memang tidak budaya. Lo di Arab tulis menulis bukan budaya di Arab. Banyak. Nanti kan ada maknanya tuh apa yang dibaca. Saya tidak bisa kan itu. Ya. Yang dibaca itu ikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Jadi bukan tulisan yang diberikan oleh Jibril. Maksudnya itu baca setelah Abu membaca. Jadi ketika Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi mengikuti itu. Jadi harusnya kan perintahnya ucapkan dong. Iya. Iya. Kata Iqra itu jangan diterjemahkan membaca saja. Qira'a itu bisa mengikuti, bisa meneliti. Kalau kini udah dikembangkan tuh, iya kan? Jadi kalau disuruh Iqra berarti telitilah ini.
Nah, termasuk salah satu itu ikuti apa yang saya bacakan. Jadinya bacolah setelah ambo membacoan. Apa itu? Gak kan? Iringi bacaan. Nah, kan itu atau baco sama-sama. Ambo baco engkau baco pula. Kan baco juga tuh. Ya kan? Nanti lebih dalamnya di surat itu. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Oh, operasi kan pertama waktu bayi. Isra Mi'raj. Nanti. Oh, enggak. Jadi operasi kedua itu Khadijah sudah meninggal, nanti ada paman juga meninggal, lalu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril datang. Datang ke rumah Nabi tidur. Iya kan? Di rumah bibi. Itu makanya nanti akan lahir nanti pemberitaan bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram bukan masjid. Seluruh tanah haram itu, karena Nabi Muhammad tidak tidur di masjid. Karena pada waktu itu masjid belum ada. Ka'bah aja kan? Tapi disebut juga dalam Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu dia itu, ya. Baik. Karena tidak ada pada waktu itu Nabi, ya, diutus kan belum ada Nabi, maka tak ada dianggap ibadahnya itu mengikuti ibadah lama, cuman sudah melenceng. Umpama menyembah, dulu menyembah Allah, tapi kemudian mereka rubah, karena kita ini tidak bisa langsung kepada Allah. Lewat perantara, jadilah dia patung-patung yang ada. Lalu mereka tawaf, dulu ada tawaf, lalu mereka tawaf juga, ya kan? Tapi tawafnya itu mulai dari berpakaian sampai tidak berpakaian. Bahkan tidak berpakaian, karena pakaian kau bebek dosa yolo, beribadah yolo, tanggalkan seluruh pakaian. Kan itu cara biasa. Jadi mereka tuh ada berkeyakinan, cuman sesat. Ada ibadah, cuman sesat ibadahnya, menyimpang. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, jarak antara Nabi Isa dengan masa Nabi itu kan 500 tahun lebih. Masehi, sebelum Masehi lagi kan disebutkan di situ. Nah, kedua, Nabi Isa bukan untuk orang Arab. Bukan untuk orang Quraisy, bukan untuk seluruh manusia. Nabi Isa bukan hanya untuk Bani Israel. Ya kan? Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Sementara waktu orang Arab bukan orang Bani Israel. Ya kan? Makanya kalau Isa untuk Bani Israel, tapi kalau Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau seandainya hadir umpamanya, modal kita lah orang Indonesia. Orang Indonesia orang Bani Israel enggak? Enggak kan? Berarti kita enggak masuk kelompok pengikut gitu. Kalau ini orang Jepang umpamanya kan? Nah, keturunan Bani Israel itu sekarang ada di, ya kan? Nah, dia kalau begitu mereka sebenarnya terputus. Nah, itu yang diperdebatkan sekarang ini, apakah orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka? Abu takana tuh ibu-ibu, belajar kami dulu pesantren tidak ada ngurus soal itu gitu. Karena itu ditawakufkan saja sebenarnya, tidak perlu dibahas gitu. Tidak perlu itu dibahas gitu. Karena tidak ada yang bisa memastikan. Paling-paling lihat hadis ini begini gitu. Udah. Sudah itu cara ibu-ibu. Kalau taruh mana lah ada orang memikirkan bahasa orang gayak Nabi ku masuk neraka umpamanya. Iya, apa dia apa aja. Kerugian kawa apa, untung awak apa gitu. Iya, makanya kita tidak perlu lah kaji-kaji soal itu. Biar sajalah orang-orang itu berdebat-debat dan mengatakan masuk surga, masuk neraka. Iya kan? Sudah itu aja ibu. Kalaupun masuk neraka bu, kalau itu dibincangkan dekat Nabi kira-kira apa? Hah? Pamonyo kuah.
orang kayak ibu pamonya kah bunuh diri. Itu kini orang baca cerita di muka ibu. Di ayah ibu itu dulu tu bunuh diri mah orang saudara aku. Tak ibu dah ibu. Coba bayangkan ketika orang sekarang mengatakan taruhlah masuk neraka umpamanya Pak. Kita ambil soal pada itu. Tapi ketika membaca itu di hadapan Nabi, apa gunanya? Gunanya dakwah dak ada. Awak disuruh mengikut Nabi, ma'atakumur rasul fakhuzu wa manahakum fantahu. Kalau ana didatangkan ke Nabi tadi mau ambil, mana dilarang oleh Nabi tinggal. Dah itu sekarang jawabnya. Soalnya apakah orang tua Nabi masuk Islam dak mau masuk surga atau neraka itu tak perlulah gitu. Kamu takkanlah itu kami dulu membahas tak ada itu hal seperti itu. Kan kita belajar tentang sirah itu mau ngambil sejarah-sejarah ini kan sebenarnya hanya untuk mengambil hikmah-hikmah yang ada di situ gitu. Iya kan? Oke, itu tentang Nabi. Lalu pada tahun ke-10 kenabian. Nah, baru nampak. Pada tahun ke-10 kenabian itu Khadijah wafat. Berapa umur Khadijah kira-kira? 65. Hah? 40 tambah 5 balik. Tambah 10 ah. 65. Ibu 65 mana? Yang siku ada tak? Bu Ayang berapa? 67. Berarti lebih mudah pada ibu tu Khadijah. Tapi Bu Ayang saya mudah kan tak? Khadijah tu lebih mudah daripada itu lah gitu ya. Nabi berapa umur tu? 50 kan? Tua bos ketek tu mah. Tak kan tadi 40 lah, tambah 10 lah. 50 lah. Tak, saya ingin menjawab ini sebenarnya Ibu. Kenapa Rasulullah itu begitu berduka dengan meninggalnya Khadijah? Satu selama kok angin dingin ditahan sadonyo. Seluruh kegiatan dakwah diboikot bersetia luar biasanya. Orang kafirnya beriman Khadijah. Orang mendustahi inyo membenarkan. Kemudian mendampingi Nabi susah hidup begitu. Ya kan? Itu dalam segi harta seperti itu banyaknya. Perlakuan ke Nabi seperti itu secara iman. Coba dibaca sejarah bagaimana Nabi diperlakukan lembut oleh Khadijah. Malah ada berceritakan seperti ini. Sampai di akhir hayat itu, ketika Khadijah melihat Nabi tertidur itu menangis Khadijah. Bagaimana nasib Rasulullah setelah peninggalan saya nanti? Itu yang dipikir. Kalau ibu kini jago malam-malam tu cari apa-apa yang terpikir ibu. Iya tak? Jangan-jangan itu dah terpikir ibu. Kau meninggal mau kenilai tak kau dia pak kau celek. Tak ada terpikir. Ya kan? Jadi Khadijah itu bagaimana kelembutan bersama dengan Rasulullah itu. Kalau seumur-umur itu Bu, walaupun kan umur 65 aja 50 aja gitu ya. Itu di rumah tangga itu, di rumah tangga Nabi itu, di akhir-akhir hayat itu seperti itu. Iya kan? Kalau datang Nabi di rumah tu menyanda di, kalau Khadijah tu duduk munjuh, maksud ibu tu munjuh lah buat anak. Ya nak, itu Nabi merebahkan kepalanya tu. Ada resek-reseknya janggut Nabi. Begitu Khadijah dengan Rasulullah. Hah? Tidak apa-apa pada itu. Hah? Itu kan muda-muda baru. Kalau mau umur 65, ibu ikut nak lama nampak macam lihat dah. Pagi itu pergi jalan seorang lah. Ibu sama ibu-ibu lah apa-apa. Itu mengaku lu tu. Kami lah balik pokok Ustaz. Sudahlah balik pokok, model itu lu pokoknya itu. Iya, itulah makanya seorang-seorang pokoknya gitu. Nah, itu yang karena banyak kisah-kisah bersama. Ya. Kalau soal ganti-mengganti apalagi sulitnya ibu bagi Nabi itu ya kan? Tapi beliau hidup ya kan dalam kondisi belum lagi musuh-musuh Islam kita menekan dari luar.
Khadijah sebagai tamengnya tuh, sebagai pembelanya. Sama juga dengan Abu Talib, ya kan? Jadi masa-masa penopang dakwah rumah tangga yang begitu, ya kan, melindungi dari marahnya orang-orang Quraisy, ya kan? Nah, lalu meninggal Khadijah, kan wajar tuh. Ustaz, apa yang mendasari Ibunda Khadijah sampai sedemikian rupa? Apa karena cinta? Tapi tadi kan beliau terkagum. Kan setelah 15 tahun pernikahan itu. Enggak. Pertama kan terkagum-kagum dengan kejujuran. Coba bayangkan ibu-ibu, ketika jujur kos rumi yang sulit, yang ada tuh orang ingin berdutu, ingin hak orang haknya gitu. Aduh mutiara. Sampai ini orang-orang kan gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Artinya cari yang jujur benar-benar itu susah. Nanti ini karena direkam saja, gak mau saya ceritakan ke ibu, karena tahu saya rahasia yang ada di situ kan. Jadi gini, kita kepada Nabi sajalah. Kenapa dari awalnya Khadijah itu melihat mutiara yang seperti ini? Kalau harta banyaklah Khadijah. Maksud saya ada campur tangan Allah berarti. Oh pastilah. Itu hikmahnya tadi itu, kenapa pendampingnya itu yang sudah tua berpengalaman untuk menenangkan. Itu cinta mati beneran itu kan, maksudnya dalam arti kekinian. Bucin. Iya, belum cinta bucin Khadijah sama Bucin itu apa? bukan cinta. Ada satu lagi belum bucin tolong. Jadi karena saking cintanya. Jadi bukan. Makanya Nabi sendiri ketika ditanya tadi oleh si Hafsah kan ditanya tadi itu, bakal alun menikah lai, alun mapan lai. Tidak ada pikiran Nabi itu menikah dengan kau dapat menikah hamba nanti jo Khadijah, kau dak itu jo. Beliau itu merasa belum mapan, belum sanggup. Lalu baru ditawarkan. Nah, kenapa diutus? Karena kekaguman tadi itu, akhlaknya itu. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Kini sedangkan di luar saja lebih begitu terkagum-kagum dengan akhlak Nabi. Kini sudah bersama Nabi. Jangan kok dia menyasar kecil mau kok yo ujurana ndak begitu kan. Makanya sampai habis harta tuh ndak ke wanita normal saja lah Bu. Dari kaya raya sekian kekayaannya sepertiga sampai di gunungan ndak ada kira-kira dalam diri awak iko budak kau mabini jambu malaki jambu kau le dak mabin harta mbo siko. Ndak ada seperti itu gitu ah. Ya. Makanya setelah di Madinah pun Nabi itu acuk je menyambut-nyambut Khadijah tu, maka cemburu je Aisyah dia. Orang meninggal tu dia baca-baca je gitu. Iya kan? Kan dia dijamin Bu masuk surga. Ya kan waktu itu Khadijah nggak tahu kalau beliau dijamin. Enggak, matinya itu ketika kondisi seperti itu sudah ada diberitahu. Tapi kan tadi Allah kirim salam. Masjid kanan tadi. Allah mengirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Berarti itu pujian Allah sendiri memuji Khadijah. Kini ndak itu yang bikin apa? Kini ibu-ibu jadi Khadijah kan itu semua salah. Hah? Itu yang kali bikin nak. Iya. Ya kan? Pokoknya dakwah diurus. Rumah tangga diurus. Kan gitu kan? Pendamping setia dalam duka dengan hal yang seperti itu tetap. Ya. Itu Khadijah ibu-ibu. Nanti kita sambung pernikahan Nabi dengan istri-istri yang lain kok bisa sebanyak itu? Apa alasannya? Ya kan? Karena banyak orang nganggap nanti macam-macam. Ya kan? Nah, nanti ibu tahu juga tuh siapa istri setelah Khadijah, ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas setelah hari pulang ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan sehat selalu
dijadikan akhlak seperti akhlaknya Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.